Sorry Alex. Oke, Alex. Itu ada pertanyaan tuh dari Bro Justin tuh. Itu yang menentukan surga apa itu? Gimana timbangan atau Allah? Itu bagus itu. Jawab biar nyungsep itu orang. Yang menentukan surga neraka itu timbangan, bukan Allah. Lah gimana ya, hakim itu kan, ya kan? Hakim itu kan menentukan. Kalau di Islam itu kan Tuhan, Allah itu kan hanya sebatas hakim. Timbangan, ya kan? Timbangan, bahasa timbangan itu kan karena pahala menghapus dosa itu tadi kan. Lebih berat mana? Kan hanya seperti itu, ya. Pahala kalau menghapus dosa. Beneran, toh? Pahala kalau menghapus dosa, orang kan jadi berpikir bahwa dosa nggak apa-apa, yang penting perbuatan baik lebih banyak, gitu kan? Iya, betul. Ya itu kan jadi kejahatan, mana mungkin Allah seperti begitu. Loh, kalau masalah mana mungkin itu kan hanya menurut pemahaman Anda. Hanya persepsi Anda gitu loh, Bang. Saat di dunia ini, sebentar. Tidak mungkin dong Allah yang sejati adalah Allah yang sedemikian mengizinkan dosa. Ya itu pemahaman, persepsi boleh lah, persepsi Anda sendiri boleh lah. Kalau gitu orang muda dia akan bunuh dan ngerampok dulu, kemudian dia pindah kota. Setelah pindah kota dia bekerja baik-baik, dia berusaha berbuat pahala sebanyak-banyak mungkin. Bagaimana soal saya moralitas? Saya nggak tahu pemahaman Buddha itu kalau Anda bawa ke Islam, saya nggak. Saya bukan Buddha, maksudnya orang muda. Jadi dia ke orang muda masih miskin. Young people, ya dia berbuat dosa aja dulu, ngerampok atau apa, dapatkan uang sebanyak-banyaknya, kemudian dia pindah kota, lalu dia berusaha berbuat baik dan berbuat amal sebanyak-banyaknya untuk menghapus dosa-dosa dia. Apa nggak bahaya ajaran seperti itu? Bahaya itu kan hanya menurut pemahaman Anda. Lo enggak dong. Orang kan kalau andai kata dosa dihapus dengan pahala, bisa aja pemikirannya seperti itu. Ya udah, gue sekarang berbuat dosa dulu. Iya boleh, saya bilang boleh. Mana mungkin Tuhan seperti itu? Nah, kan itu kan hanya pemahaman Anda. Enggak, kan lo nggak bisa dong, nggak mungkin. Itu Tuhannya mengizinkan kejahatan dong. Iya, mengizinkan. Tuhan Islam mengizinkan kalau Tuhan Islam. Ya. Kalau menurut saya mana mungkin Tuhan seperti itu. Jadi gini teman-teman ya. Saya diskusi yang rapi sekarang. Jangan semua bicara. Aku mau bantu sampean, Lek. Mau tadi apa coba pertanyaannya si Justin ya? Jangan begitu dong, Mbak. Enggak, ini nanti kalau aku salah, Alek yang betul. Jangan dong. Sekarang ini loh. Sekarang diskusi tertib yuk. Jangan semua bicara. Yang menentukan surga neraka itu timbangan, bukan Allah. Salah. Timbangan. Nanti kalau umpamanya ada lagi pertanyaan di atas tuh. Kalau timbangan seimbang gimana? Ya Allah yang menentukan. Benar nggak Balek? Lanjut Balek. Ya, kalau timbangannya seimbang, pahala dan dosanya seimbang ataupun dosanya lebih banyak, itu sudah tidak lagi bicara pahala dan dosa. Karena kan sudah diukur. Ya kan? Sudah diukur, sudah selesai urusan timbangannya, sudah selesai. Kan itu urusan timbangan pahala dan dosa itu sudah selesai. Nah, bagaimana yang pahala dosanya itu imbang ataupun dosanya lebih banyak, kok katanya masuk surga? Itu karena iman, bukan karena pahala lagi. Gitu loh. Karena semua orang selama dia itu memiliki iman sampai dengan sebiji sawi, bicaranya iman. Iman itu kan ada kuantitinya. Kan itu kan, akhirnya disebutkan sampai dengan sebiji sawi. Berarti kan itu kan kuantiti, kan jumlah kan. Nah, akan diangkat ke surga dari iman yang kuantitinya banyak sampai akhirnya ke kuantitinya sampai dengan sebiji sawi yang terakhir masuk surga. Di Islam seperti itu. Nah, di sini ada Frekduran. Saya coba Frekduran, siapa tahu bisa linier ini pembicaraan dengan Bro Alex. Silakan Pak Frekduran. Aku bantuin aja si Aleknya itu. Enggak, ya Frekduran coba. HR Muslim 2817. Memang udah betul katanya itu tadi. Ya, aku pengen tahu literasinya. Baca dong. Emang ada ya di Islam jaminan keselamatan ada? Ya kita mau dengar dulu sih juga. Atau gini aja, kan tadi si Alex bicara tentang iman. Nah, coba kasih tahu ke kita iman di dalam Islam itu seperti apa?
Bahkan di sana iman itu kan percaya. Islam itu kan mengenal rukun iman kan. Ada 6 rukun iman di sana kan. Syahadat deh. Ntar dulu. Definisi iman itu apa di dalam Islam? Ya, iman itu sepemahaman saya itu kan percaya. Itu kan. Walaupun kita tidak kita tidak melihat sendiri, kita tidak menyaksikan. Kan itu kan. Tapi itu Kristen. Ya, kita percaya itu Kristen, sama bukan Islam. Kristen itu ya, Ibrani 11 ayat 1. Kepada saya ya. Kalau Anda nggak mau menerima jawaban kalau saya, di dalam Islam iman di dalam Islam itu bukan percaya, tetapi takluk, patuh. Anda mau dalilnya? Saya kasih dalilnya. Surah 49 ayat 14. Itulah yang dimaksud dengan iman di dalam Islam. Surah 49 ayat 14. Maka itu di dalam Islam, Anda tidak percaya pun, tetapi Anda bersahadat, itu Anda sudah masuk Islam. Di Kristen nggak seperti itu. Anda di dalam hati Anda ragu, tidak percaya, tetapi Anda mengucapkan 2 kalimat syahadat, itu Anda sudah masuk Islam. Dan ada hadis yang mengatakan ketika orang bersahadat itu auto masuk surga. 49 ayat 14 jelas kok. Definisi iman di dalam Islam itu tunduk, bukan percaya. Orang-orang Arab Badui berkata, kami telah beriman. Katakanlah kepada mereka, kamu belum beriman, tetapi katakanlah, kami baru berislam, karena iman belum masuk ke dalam hatimu. Jika kamu taat kepada Allah dan Rasul-Nya, Dia tidak akan mengurangi sedikit pun pahala amal surah ya. Sesungguhnya Allah Maha Penyayang, Pengampun lagi Maha Penyayang. Titik. Surah 42 ayat 52 dikatakan Muhammad itu sebelumnya tidak beriman. Surah 42 ayat 52. Itu adalah surah yang kesekian turun. Ayat yang kesekian turun. Kapan Muhammad beriman? Kapan Muhammad mengenal iman? Quran tidak pernah menjelaskan kapan Muhammad pernah beriman sebelumnya. Atau dia mempunyai iman. Hadis yang mengatakan Muhammad mempunyai iman ketika terjadi peristiwa Isra Mi'raj. Dimasukkan hikmah dan iman ke dalam tubuh Muhammad. Maka itu saya mau tanya, iman di dalam Islam definisinya seperti apa? Oh, Duran mau tanya, itu yang tentang yang dibelah badannya itu ya? Iya. Oke. Kalau saya tanya, orang bunuh diri itu beriman apa enggak? Orang melakukan percobaan bunuh diri beriman apa enggak? Coba Alex jawab. Gimana? Orang melakukan bunuh diri beriman apa? Orang ketika ingin melakukan bunuh diri, apakah dia beriman atau tidak? Loh, ini di sini disebutkan rukun iman itu ada 6. Ya, saya tidak bicara tentang rukun iman, saya bicara tentang imannya. Ketika orang mau mencoba bunuh diri, apakah dia beriman atau tidak? Menurut saya dia tetap beriman. Bagaimana mungkin dia beriman tapi dia mencoba untuk bunuh diri? Nah, ya. Dia dia tetap beriman, ya. Tetapi walaupun memang dibunuh diri di Islam itu entah dengan cara apapun ya, entah dengan potong nadi ataupun dengan bom bunuh diri, tetapi di sana dia akan ke neraka. Walaupun sebentar dulu, ya kan? Walaupun di sana sifatnya tidak kekal. Kenapa? Ya, kan ada juga tuh, entah di hadis entah di Quran ya, yang ada orang itu daripada kamu menyembah patung ya kalau nggak salah ya, disuruh bunuh diri seperti itu kan. Nah, artinya apa ya? Artinya sama-sama itu nanti akan masuk ke neraka. Ya kan? Tapi di sana yang bunuh diri tadi dia masuk neraka karena perbuatan dosa yang dia lakukan, karena ada bahasa dilarang bunuh diri kan itu kan. Tapi kalau orang yang menyembah patung itu tadi, itu kan dia kan dosanya sudah mensekutukan Tuhan, artinya itu kan abadi.
Nah, seperti itu kalau Anda bertanya kepada saya. Kalau gini Pak Lek, kalau alasannya putus asa. Bentar. Enggak, aku bentar dulu. Kalau aku putus asa terus aku pengen bunuh diri. Tunggu dulu tuh. Kalau aku putus asa terus aku pengen bunuh diri gimana Pak Lek? Ya enggak apa-apa. Terus yang pengen kamu sendiri kok katanya ke saya itu maksudnya gimana? Ya maksudnya aku beriman apa enggak? Ya kan tadi kan saya sebutkan, ya kan? Enggak. Ya. Itu tadi kan kasusnya menyembah berhala. Ini kasusnya aku lagi koleng. Enggak lah. Aku lagi koleng, tahu koleng kan? Nah, akhirnya aku memutuskan bunuh diri gitu. Orang di Islam, ya kan seperti tadi kan Pak itu juga sampaikan bahwa nanti itu kan juga semua orang akan dipindah ke surga orang Islam ya, sampai dengan punya iman sebiji sawi, kan seperti itu kan. Nah, itu kan bicaranya itu kan iman di sana, ya. Nah, bunuh diri, ya, dengan berbagai alasan, ya, itu kan bukan bicara mensekutukan Tuhan. Kalau orang sudah mensekutukan Tuhan, ya kan, berarti dia sudah tidak punya iman. Kan seperti itu. Tapi bila dia tidak mensekutukan Tuhan, dia melakukan perbuatan apapun, membunuh orang lain ataupun membunuh diri sendiri. Ya, itu kan seputar perbuatan, di mana akhirnya selama dia masih memiliki iman sebiji sawi, walaupun tidak pernah berbuat baik, selalu berbuat jahat, kriminal dan lain sebagainya, tidak ada penyesalan, tetap akhirnya masuk surga di Islam. Saya tidak bicara tentang jihad. Saya juga tidak bicara tentang jihad. Amin. Saya juga nggak bicara tentang jihad. Jadi gini. Kalau tadi kan Anda bilang nih, pertama iman itu adalah percaya yang tidak kelihatan. Lalu saya bantah, karena itu adalah iman di dalam Kristen. Ibrani 11 ayat 1 jelas menyatakan. Nah, kalau Anda berkata iman itu adalah percaya yang tidak kelihatan, bagaimana mungkin Anda bisa percaya tetapi Anda putus asa dan Anda bunuh diri? Mau melakukan percobaan bunuh diri. Berarti Anda tidak punya iman. Anda tidak punya pegangan. Betul nggak? Itu kan soal pemahaman Anda, ya bebas saja boleh. Ya, soal pemahaman saya bebas saja benar. Ya. Tapi kalau Anda bilang bunuh diri itu bisa beriman, logikanya di mana seperti itu? Anda tidak percaya dong. Anda tidak percaya kepada Tuhan pencipta dong. Karena Anda melakukan percobaan bunuh diri. Bukan. Anda kan sudah bertanya kepada saya. Kan itu kan? Ya kan? Kalau masalah jawaban yang saya berikan tidak masuk di nalar Anda, ataupun Anda sudah punya jawaban sendiri, saya nggak berkeberatan. Apa saya ya bukan gitu kan, saya enggak. Kan? Saya cuma diam, saya biarkan aja. Santai, slow. Kalau mempersekutukan Tuhan tadi Anda bilang apa? Maksudnya mempersekutukan Tuhan ya dia berdosa. Menyembah berhala gitu, berdosa. Gitu ya. Buka dong. Sebentar ya. Al-Mudathir yang berselimut. Sorry. Surat 74 ayat 5. Ya. Al-Mudathir. Bisa pakai itu nggak Arbery, terjemahan daripada Arbery. Kalau nggak terjemahan itu juga nggak apa-apa deh. Terjemahan di situ tulisannya apa? Pak Edo. Abdul Basit Mujawad. Enggak, udah pakai bahasa Indonesia yang biasa aja nggak apa-apa. Ayat 5. Al-Mudathir. Fahjur. Segala perbuatan yang keji tinggalkanlah. Janganlah memberi. Lalu ya itu ya ayat 5 ya. Ya. Pak Alek tahu nggak di dalam ayat 5 ini kata yang benar itu apa tuh kan? Alek nggak bisa bahasa Arab. Kata yang benar adalah dan tinggalkanlah berhala. Terjemahan bahasa Inggris Arbery itu stay away from idol. Tafsir daripada Islam sendiri itu menyatakan bahwa di rumah Muhammad itu ada 2 patung berhala. Ini ayat setelah turun ayat Al-Alaq dan ayat yang lainnya.
perbuatan di sini maksudnya menyembah. Iya. Menyembah berhala itu. Bukan perbuatan-perbuatan biasa Bukan. gitu yang kecil. And stay away from idol. Dan jauhilah berhala. Tafsir Islam sendiri itu menyatakan di dalam rumah Muhammad itu ada 2 berhala. Maka itu turunlah ayat ini. Sebelum ini atau sesudah dia jadi nabi? Sesudah Al-Alaq, berarti kan sesudah dia jadi nabi. Al-Alaq itu surah 96. Itu seharusnya adalah surah pertama. Tetapi diganti oleh Utsman, diurutkan menjadi surah 96. Oh, Iqra itu. Iya. Tafsir Anda menyatakan di dalam rumah Muhammad itu ada berhala 2. Apa Almanan, Aluza? Siapa itu? Terus ada lagi, saya kasih satu hadis. Bentar ya. Pada zaman Muhammad, orang bersumpah demi Ka'bah, bukan demi yang Tuhan pemilik Ka'bah. Ketika Anda sudah bersumpah demi Ka'bah, demi benda, itu Anda sudah melakukan musyrik. Banyak loh, kata-kata ya. sumpah itu banyak loh. Demi ini, demi bintang, demi apa, banyak. Dan Muhammad ditegur oleh orang Yahudi. Karena Muhammad telah melakukan dosa syirik. Maka itu sampai dari saat itu sampai sekarang tidak pernah mengatakan sumpah demi Ka'bah, tetapi selalu mengatakan sumpah demi Tuhan pemilik Ka'bah. Ketika Anda katakan penyembah berhala itu otomatis masuk neraka, bagaimana posisi Muhammad? Sekarang saya tanya. Hadis Anda menyatakan, tafsir Anda juga menyatakan. Anda mau tafsirnya, saya kasih tafsirnya ya. Sebentar, yang tadi surah 94 ayat 5. Malahan Muhammad itu sebelum Fatu Makkah mengelilingi 360 patung. Oh, ini ada nih, saya temukan Al-Balad. Al-Balad ayat 1. QS 90. Aku bersumpah demi negeri ini, Makkah. Sedangkan engkau, Nabi Muhammad, bertempat tinggal di negeri Makkah. Aku juga bersumpah demi bapak dan anaknya. Siapa yang bersumpah di sini? Yo, kok diam? Silakan ditanggapi, Bro Alek. Ditanggapi apanya? Juga aku. Apa sih kira-kira mau ditanggapin? Ya enggak ada yang ditanggapi, yo biarin saja. Tentang katanya kan penyembah berhala itu kan otomatis masuk neraka. Nah, satu hadis menyatakan bahwa Muhammad pernah melakukan sumpah demi Ka'bah. Dan itu ditegur oleh orang Yahudi. Ya, beda loh antara sumpah demi Ka'bah dan sumpah demi Tuhan pemilik Ka'bah. Itu beda. Maka itu ditegur sama orang Yahudi. Nah, tadi surah berapa? Surah 94 ayat 5 itu tafsir Anda menyatakan itu ada 2 berhala di dalam rumah Muhammad. Maka itu sama Allah dibilang stay away from idol. Jauhilah berhala. Tapi ini aku mau tanya sama Bro Duran. Di Ka'bah itu kan ada di situ lempar jufro itu kan dulu kan itu rumah setan katanya itu, kok lempar jufro itu gimana? Iya. Direnovasi lagi tambah cantik, gimana itu? Jadi bikin lebih bagus, lebih besar ya? Iya. Dan menurut saya hanya di saudara kita itu yang direnovasi rumah kayak gitu. Kalau di
Orang kita itu ditengking, diusir itu. Dihancurin. Iya, tapi nggak tahu aku. Mungkin Bro Alex bisa jelaskan, Bro, kenapa begitu, Bro? Apa itu? Itu loh yang lempar-lempar, katanya itu kalau dulu itu rumah Bro. setan. Kan lempar iblis. Dan menurut saya kok direnovasi rumah iblisnya. Oh, nggak tahu itu, saya belum pernah haji sih. Oh, habis Bro sih hanya berpikir untuk menambah jumlah. Haji itu berapa ininya tuh pahalanya? Ya. Kalau haji wajib. Kalau haji itu mabrur apa ya, ada deh. Sampai saya lupa tuh. Haji mabrur pahalanya apa ya, lupa saya tuh. Makanya kan Ya, berharap surga lah pasti ya. Ya surga, iya berarti surga gitu ya. Tapi saya lupa itu ada. Saya dulu pernah mendengar itu. Makanya kan semoga menjadi haji mabrur kan gitu kan. Kan gitu. Tapi nggak menjamin masuk surga. Enggak lah. Oh. Kalau udah haji belum tentu masuk surga juga. Maksudnya belum tentu langsung masuk surga ya. Tetap akhirnya kan pahala dan dosa. Kalau di Islam kan konsepnya itu kan ya seperti itu saja. Maksudnya seperti itu saja. Ya gitu. Apa namanya? Akhir-akhirnya timbangan pahala dosa. Pak Anda tanya Islam di Indonesia ataupun di manapun juga kan sama seperti itu. Kalau soal manusia Islam yang masuk neraka dipindah ke surga itu kan tidak semua orang mengetahui, tidak semua orang Islam maksudnya. Ya, tapi kan konsep dasarnya itu kan tetap pahala dan dosa. Mengenai dipindah tadi karena iman itu kan juga tidak semua orang Islam mengetahui. Tafsir surat 74 ayat 5 saya taruh ya. Itu diterjemahkan aja. Ditranslate juga nggak apa-apa. Nah, saya mau tanya nih. Ya. Anda sholawat, kalau Anda memang ada jaminan keselamatan, kenapa Anda harus sholawat kepada Nabi Anda? Ada satu yang saya agak saya sih dapat dari Edis ya. Saya pernah lihat, yaitu ketika tasawuf awal ya. Di situ kan sholawat tasawuf awal. Tulis itu bacaannya seperti apa sih? Anda ini loh, tiap sholat Anda harus melafalkan ayat itu loh. Pak Alex bingung ditanya kayak begini. Enggak, saya kalau belum dipanggil saya diem lah. Saya kan orangnya ngerti etika. Ya coba itu yang saya bilang tadi tasawuf awal ya. Bisa nggak bacain ke saya sholawat tasawuf awal? Saya kalau masalah sholawat itu ya sholawat ya Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad, dan berbagai macam jenis sholawat, bacaan sholawat yang lain kan nggak cuma hanya satu. Seperti itu. Tasawuf awal, tasawuf apa tawasul sih? Saya lupa. Yang dikatakan, hai Nabi, semoga diberikan kelimpahan kepadamu. Itu bahasa Indonesianya. Ya kenapa terus? Masalah gimana? Nah, kalau orang Islam itu 100% bakal ke surga, lalu kenapa Anda bersolawat kepada Nabi? Ya karena orang Islam kalau bersolawat itu 1 kali solawat akan mendapatkan 10 kali kembali 10 kepada dirinya. Gitu ya. Kembali 10 kepada dirinya. Iya. Ya. Pertanyaan saya, kenapa Anda salawat kepada Nabi Anda? Ya kenapa emangnya? Ada anjurannya seperti itu ya kan, nggak ada masalah, karena nanti itu kan orang Islam itu kan akan Nabi. Sebentar dulu ya. Kalau saya sering manggil Abu Rizal Bakri, tentu kan Abu Rizal Bakri akan kenal sama gua, dan akhirnya dia akan menolong gua dari kesulitan gua. Kurang lebih seperti itu aja penjelasan simpelnya. Gitu. Ya. Orang itu pasti akan menolong atau istilahnya walahualam. Dia pasti menolong. Pasti menolong. Tapi hadis Anda kok tidak bicara seperti itu ya? Oh ya.
Ya, coba buka. Anda berselawat itu Anda istilahnya mengumpulkan poin untuk Muhammad supaya dia menjadi wasilah. Enggak pernah ada orang Islam berpikir seperti itu. Iya, tapi hadis Anda bercerita seperti itu. Oh ya enggak apa-apa. Nah, iya. Kalau masalah sebentar. Kalau masalah hadis ya kan? Masalah hadis. Apa namanya? Tidak semua hadis itu kan walaupun tulisannya Bukhari dan sebagainya kan tidak langsung semuanya dipercaya. Iya. Nah, itu kan kalau masalah apa namanya? Seperti siapa? Herdi itu kan sering juga memakai hadis-hadis yang enggak benar walaupun menurut dia benar. Ya biarin aja kalau saya seperti itu. Oke. Jadi kan sekarang yang menentukan hadis yang menentukan hadis itu bermanfaat atau tidak bermanfaat siapa? Anda atau siapa? Bermanfaat gimana maksudnya? Loh, kata Anda kan tadi hadis itu tidak semuanya benar. Iya, tidak semuanya apa namanya? Walaupun itu Bukhari, betul nggak? Tulisannya betul, walaupun misalkan tulisannya sama-sama Bukhari, tulisannya sama-sama Muslim. Saya juga bisa membuat hadis tulisan saya sendiri. Saya tuliskan Bukhari, saya tuliskan Muslim, bisa saja. Betul, bisa, betul. Nah, sekarang saya bertanya, siapa yang menentukan hadis Bukhari itu ada yang betul, ada yang salah? Siapa yang menentukan? Loh, kok siapa yang menentukan? Nah, di sana tadi Anda bilang hadis Bukhari itu ada yang salah, ada yang benar, gimana sih? Ada yang bisa dipercaya, ada yang tidak bisa dipercaya. Tadi Anda bilang loh, hadis Bukhari loh, ada hadis Bukhari, ada hadis Muslim. Loh. Saya itu kan bisa aja toh menulis. Sekarang ini saya tulis hadis Bukhari, saya tulisan saya nih, ya kan? Hadis nomor 10, isinya saya bikin sendiri. Kan itu kan? Betul. Ya. Nah, saat saya saya menulis hadis Bukhari nomor 10, isinya saya tuliskan sesuai pemikiran saya, kan itu. Nah, itu kan juga disebut hadis Bukhari juga. Nah, iya. Kan itu. Sekarang bisa gak Anda kasih saya apa yang saya tampilkan, Anda balikin kalau itu ternyata bukan hadis yang asli. Bisa gak Anda tampilkan ke saya? Pertama gini, ya. Pertama, saya bukan ahli hadis. Ya, kan? Anda kan minta saya mengkonter apa yang Anda sampaikan. Kan itu kan? Saya belum tahu yang Anda mau sampaikan itu apa, entah itu benar atau tidak, saya juga belum tahu. Kan itu kan? Nah, yang Anda sampaikan itu, ya kan? Kalau saya disuruh mengkonter, lah wong saya itu bukan ahli hadis. Jadi Islam itu kan gini loh, ya. Tidak semua orang Islam dari 1400 tahun yang lalu itu orang-orang yang pinter. Ya, 1000 tahun yang lalu tidak kenal internet. Kan gitu, ya. Tidak mengenal hadis-hadis lebih jauh lagi dan sebagainya. Kan itu kan? Nah, artinya apa? Anggap orang-orang itu adalah terbatas informasi wawasannya. Orang saya yang lahir di zaman internet saja terbatas tentang wawasan hadis dan sebagainya. Apalagi orang yang lahir 1000 tahun yang lalu belum ada internet. Kan itu kan? Tapi Islam sudah ada saat itu. Kan itu kan? Nah, di Islam itu, ya, di Islam itu cukup simpel saja. Dari orang 1400 tahun yang lalu sampai detik ini itu tetap sama. Ya, banyak berbuat baik, beriman, percaya Tuhan Allah Subhanahu Wa Taala, Nabi Muhammad, udah itu aja masuk surga. Banyak-banyak berbuat udah sesimpel itu saja. Itu nggak perlu internet membandingkan melihat hadis-hadis nggak perlu kayak gitu. Orang bodoh saja kalau seperti itu hanya sesimpel itu saja. Islam itu nggak jelimet, sama dari dulu sampai sekarang sama. Kan gitu. Kalau masalah ya kan fungsi dari bersolawat itu tadi akan mendapatkan 10 kali banyak, itu penjelasannya di hadis dan sebagainya. Orang-orang dulu, orang-orang awam, bukan kiai dan sebagainya yang lahir 1000 tahun yang lalu katakanlah, dia melakukan itu, dia nggak ngerti dia akan mendapatkan apa, dia nggak ngerti, ya kan? Nah, tapi nanti dia akan mendapatkan itu setelah dia mati. Kan seperti itu.
Jadi Islam itu nggak butuh apa namanya bluwet gitu loh. Simpel saja dari dulu sampai dengan sekarang, sederhana. Itu kan gitu. Kata Anda. Iyalah, lah ini yang ngomong kan saya. Anda juga pilih ngomong juga. Tetapi di dalam Islam sendiri itu Anda harus percaya kepada Quran dan As-Sunnah. Ketika Anda mengatakan Anda tidak perlu tahu tentang As-Sunnah, Anda tidak perlu tahu hadis segala macam, bagaimana bisa Anda dengan apa? Kalau saya bilang dengan entengnya Anda menjabarkan begini, begitu, begini, begitu. Pegangan Anda nggak ada. Anda bilang tadi apa? Anda cukup melakukan perbuatan baik. Lagi-lagi hadis Anda menampar Anda dengan keras. Muhammad tidak pernah mengatakan perbuatan baik itu bisa membuat Anda ke surga. Jadi yang saya pegang ini perkataan Muhammad atau perkataan Alex Muslim. Jadi di sini yang jadi nabi itu Muhammad atau Alex Muslim. Muhammad bilang di dalam hadis perbuatan baik itu tidak bisa membawa masuk ke surga. Tetapi Alex Muslim bilang perbuatan baik bisa masuk ke surga. Siapa yang jadi nabi? Muhammad bin Abdullah atau Alex Muslim? Apa Alex Muslim sudah menjadi nabi yang baru? Nabi yang ke-26? Coba tampilin dong hadis yang udah saya share itu. Kalau Anda bilang Anda tidak perlu hadis untuk tahu tentang surga segala macam, malam ini dengan tegas saya nyatakan Anda tuh sebenarnya ya Anda sudah keluar daripada Islam. Karena orang Islam itu dia harus memegang kepada As-Sunnah dan Al-Quran. Sunnah itu apa? Sunnah itu adalah perkataan, perilaku, perbuatan daripada Nabi Anda yang tertuang di dalam hadis. Quran Anda juga menyatakan bahwa Muhammad itu adalah suri teladan. Kok bisa-bisanya Alex Muslim bilang tidak perlu hadis untuk masuk ke surga? Alex Muslim nabi atau Muhammad yang seorang nabi? Mana yang benar ini? Sekarang saya tanya, siapa yang mesti saya harus istilahnya lihat hadis atau perkataan Alex Muslim? Karena Anda bertentangan nih dengan hadis Anda nih. Perkataan Anda tidak pernah sejalan dengan hadis Anda. Muhammadkah yang menjadi nabi atau Alex Muslim yang menjadi nabi? Bukan hadis yang itu, yang satu lagi tuh Sahih Muslim 5042 ya. Apa saya belum share? Kalau mau siap ditanggapi biar Duran ngomong, silakan ditanggapi gitu loh. Ale gak akan mau nanggapi jika gak ada pertanyaan. Ya itu kan semua omongan Anda itu kan apa namanya ya bebas saja Anda menafsirkan omongan saya seperti yang Anda sampaikan tadi. Ya. Apa? Coba bukain Sahih Muslim 5042. Ini loh. Bukain dulu Sahih Muslim 5042. Ya kan? Ya. Anda banyak Sahih ngomong Muslim, tadi saya diam. iya, Saya sudah dipersilahkan ngomong. Iya. Ngomong Anda ya, langsung coba motong. ngomong. Siapa Anda di mata saya, wih? Lah, Anda di mata saya itu, tahu gak seperti apa? Sabar Duran. Ayo lanjut Alex. Gimana Anda itu? Anda ngomong tadi semua saya diam loh. Saya sudah Anda persilakan ya, silakan ditanggapi. Ya. Baru saya ngomong 1 detik Anda sudah motong saya. Ya. Saya nggak ada di forum ini, saya juga nggak ada masalah. Ya udah, sekarang coba jelaskan. Loh, nanti saya tanggapi juga Anda potong lagi. Enggak, saya nggak akan potong. Anda jelaskan, ya. Anda jelaskan, saya benturkan Anda. Silakan. Apa yang mau dijelaskan apa? Wong Anda nggak bertanya kok masa harus dijelaskan? Loh, tadi Anda bilang perbuatan baik itu bisa masuk surga loh. Amal baik bisa masuk surga loh. Tapi Muhammad berkata beda. Mana yang benar?
perkataan Alex Muslim atau hadis Muhammad? Kan saya bertanya seperti itu. Monggo. Anda udah bilang monggo ya. Artinya waktu saya untuk bicara. Ya kan? Tadi saya mengatakan, ya, mungkin Anda belum masuk di sini. Ya, orang Islam itu masuk ke surga karena rahmat Tuhan. Kan itu. Bagaimana rahmat itu? Tadi saya sudah jelaskan. Domba kecil aja ngerti tentang itu tadi. Kan itu. Biar Anda urusan dengan domba kecil lah, nanti biar dijelaskan sama si domba kecil aja. Nggak perlu saya. Kan itu kan. Oh, beda Pak, beda. Tadi Pak kita bahas pahala dan ya aku disebut. Iya. Ya, lanjut. Nah iya kan tadi kan saya bicara rahmat pahala, ya kan? Kan seperti itu kan tadi. Bagaimana tadi Anda menyebutkan pahala 1, 2, 3, 1000 dan sebagainya. Anda menghitung tadi 5.000 apa 5 juta tadi. Ya kan? Hanya dengan membaca Quran saja. Kan itu kan? Apa Anda kok beda-beda gimana maksudnya? Anda takut sama peraturan? Bukan. Yang saya jelaskan tentang pahala dan dosa. Saya menjamin, saya seorang Kristen yang tahu Islam, saya menjamin bahwa umat Islam dalam hal pahala dan dosa dia akan masuk surga. Ketentuan karena Allah, apa? Pahalanya lebih banyak. Lah, kok bisa pahalanya lebih banyak dari mana? Dari mana? Hitung-hitungan. Lah, hitung-hitungannya bagaimana kok bisa lebih banyak? Dosa itu tidak ada nominalnya, dianggap 1. Ada tadi teman-teman, ada dosa kecil, sedang, besar. 1, 2, 3. Bagaimana dengan baca satu ayat Quran 10? Nah, jadi kan menang. Nah, lah ya itulah rahmat. Menang kan pahala itu. Kan? Lah ya sudah. Nah, jadi jangan menghitung. Saya 10. tidak pernah bilang rahmat Tuhan, tetapi pahala itu kita kumpulkan, kita cari, kita kejar, kita lakukan untuk mendapatkan pahala untuk di surga. Dicatat. Aku melakukan pahala nih 10, dicatat 10. Oh, enggak ada melakukan pahala. Mana ada orang Islam membaca Quran itu bukan melakukan. Loh, itu melakukan pembacaan. Nah, iya, dapat pahala dia. Loh kan pahala itu kan didapatkan, bukan melakukan pahala. Nah, iya, mendapatkan toh. Kita melakukan sesuatu saya yang berbuat baik juga, saya membantu tetangga pahala. Saya membantu tetangga saya juga bukan membantu pahala, bukan. Saya membantu memberi uang. Lah iya, tapi ganjarannya pahala. Lah iya, bukan bukan melakukan pahala. Iya, karena bahasa kan Anda melakukan pahala. Melakukan sesuatu untuk mendapatkan pahala. Kumpulkanlah pahala sebanyak-banyaknya dengan cara melakukan. Nah iya toh. Lah iya betul. Nah, jadi pahala yang banyak itu tadi, ya kan? Satu huruf Quran 10 kebaikan dan sebagainya, ataupun hanya membaca tadi subhanallah wa bihamdi subhanallahil azim, dosa sebuih lautan hilang, ya itu kan karena rahmat Tuhan. Jadi bukan karena omongan kita, usaha kita, amal ibadah kita, tapi karena rahmat Tuhan itu tadi yang menyebabkan akhirnya pahala itu lebih ditimbang daripada dosa, lebih banyak pahala masuk surga. Makanya sangat tidak mungkin orang Islam itu masuk neraka bila tidak melakukan perbuatan yang ekstra kejam, seperti itu ya. Gini Pak Alek, aku bukan rahmat Tuhan Pak Alek. Jadi kayak gini loh, kita kerja digaji 10.000, ya udah dapat 10.000, bukan rahmat, karena kita sudah melakukan, kita dikasih. Karena Tuhan sudah menentukan. Kan itu kalau ada perjanjian, 10, ya kan? Berarti pahala itu rahmat Tuhan apa pemberian Tuhan? Loh, hitungannya kamu yang gini. Kalau aku membaca Quran 10 satu ayat tadi 10 itu diberi rahmat, apa kita mendapatkan pahala, dapat upahnya? Gini loh. Tidak semua, ya kan? Tidak semua pahala jumlahnya itu disebutkan. Kan itu loh, ya kan? Tidak semuanya disebutkan, angka nominalnya tidak semua disebutkan. Tadi disebutkan hanya membaca Quran aja 10 kebaikan. Saya sholat 2 rakaat, ya kan? Sholat mayat itu pahalanya itu adalah 1 gunung Uhud, ya kan? Itu kalau diangkakan berapa saya juga nggak tahu. Kan itu. Saya mengantarkan jenazah, mengantarkan jenazah itu dapat 1 gunung Uhud lagi. 1 gunung Uhud itu nominalnya berapa saya juga tidak tahu.
Kan itu kan. Nah, itulah rahmat di sana. Kan seperti itu akhirnya apa namanya? Saya hanya melakukan hal yang kecil saja kan. Sholat 2 rakaat paling 2 menit, 3 menit. Dapat pahala 1 gunung Uhud. Sangat besar artinya. Anda tadi juga menyebutkan apa namanya? Sholat di soft pertama dapat unta kan? Tadi ada ya nggak salah apa siapa tadi. Ya kan? Seperti Saya kurban. Ya, kurban unta kan itu kan? Itu kan juga rahmat. Mau aja sholat sama-sama sholatnya. Yang ditanyakan Pak Domba itu pahala itu artinya upah atau pemberian, Pak. Betul. Saya nggak ngerti bahasa. Kalau upah itu kan hak, Pak, karena ada kewajiban dilakukan dapat haknya. Tapi kalau pemberian itu belum tentu itu hak, tapi diberikan secara cuma-cuma gitu loh. Saya nggak ngerti bahasa tepatnya, entah upah, entah pemberian ya. Tapi penjelasan saya tadi seperti itulah. Gitu. Entah Anda memakai bahasa tepatnya upah atau pemberian, itu silakanlah. Nah, tapi justru yang dimaksud, yang dimaksud Pak Domba tadi, ketika itu adalah upah, artinya itu bisa diukur gitu loh, Pak. Itu hak. Berarti ada upah, ada pemberian. Kalau gitu jawabannya, karena ada yang bisa diukur. Karena ada yang bisa diukur, ya kan? Seperti saat apa tadi baca Quran 10 kebaikan itu berarti bisa diukur kan itu kan? 10. Itu bisa diukur tuh. Kalau Gunung Uhud tadi entah bisa diukur apa enggak tuh, enggak ngerti saya. Ada juga yang tidak bisa diukur, belum diketahui seperti sholat wajib. Berarti pada prinsipnya umat muslim itu dituntut melakukan kewajiban sebanyak-banyaknya tanpa harus memperkirakan begitu. Ya, bukan hanya kewajiban. Kalau kewajiban kalau tidak dilakukan kan berdosa ya. Melakukan perbuatan lah. Entah itu perbuatan, maksudnya perbuatan itu baik ya untuk mendapatkan pahala, ataupun perbuatan apa menjalankan perintah Tuhan. Hanya menjalankan saja. Tapi bagaimana kita memanage gitu loh, Pak? Kan kita tidak mungkin jor-joran mengumpulkan pahala, tapi kita tidak tahu loh, saya ada dosa enggak ya? Kalau saya minim dosa, ngapain saya mengumpulkan banyak pahala, Pak? Nah, ini pernah juga nih kayaknya itu. Ngapain sih orang Islam kok banyak-banyakin berbuat baik kan dan sebagainya, sholat dan sebagainya itulah. Padahal di sisi lain dia tidak pernah berbuat dosa. Apakah sholat berbuat baik? Sebentar dong, ini siapa sih ini? Kalau saya belum selesai, jangan dipotong dong. Domba Ungaran ini. Domba Sumbaran Ungaran. Terus. Nah, apa tadi nih? Wah, lupa saya. Ya, mengapa orang muslim banyak yang berbuat baik, bertanya. Oh ya, gitu. Nah itu kan. Nah, makanya tadi saya sebelum ini kan saya menyampaikan, orang Islam itu kehidupannya itu adalah transaksional dengan Tuhan. Kan itu kan. Artinya apa transaksional itu adalah hitung-hitungan, transaksi kan hitung-hitungan toh, pahala dosa. Ya. Nah, di sana dia walaupun tidak pernah berbuat kejahatan, membunuh yang besar katakan atau durhaka kepada orang tua, kan itu kan, dia melakukan katakan saya lah, jangan saya lah, Tuan A gitulah. Dia ya kan, punya hutang 500 rupiah aja lah. Kalau saya kepada teman saya ataupun saya di kantin, ya kan, saya kurang 500. Wes nggak usah mas, nggak usah mas, dia bilang gitu penjual. Tapi ojo mbok tagih di akhirat loh. Itu dipastikan, kan itu kan? Itu dipastikan karena apa? Karena takut bila pahalanya saya itu diambil orang lain ataupun dosanya dia nanti masuk ke saya karena takut di sana. Saya dalam hari ini yang, katakanlah Tuan A itu tadilah dosanya sedikit, dia banyak melakukan puasa, entah puasa Senin Kemis, puasa Daud ataupun puasa sunah-sunah lainnya, ya kan? Dia teorinya sudah tidak mungkin masuk neraka. Tapi dia itu ingin mendapatkan surga dengan tingkatan tertinggi. Kan itu karena fasilitas yang ada juga berbeda dan itu kan surga di Islam kan abadi. Tentu kan pengen di hotel 7 dan selamanya. Kurang lebih seperti itu. Makanya tadi kan ada juga tuh di sini juga menanyakan. Pras tadi kan. Kalau gitu berarti kan orang Islam berbuat jahat dan berbuat baik bebas boleh. Ya boleh saja wong Tuhan Islam itu tidak ikut-ikut, enggak cuma kepada orang Islam.
orang non-Islam pun juga dibiarkan berbuat jahat dan berbuat baik sebebas-bebasnya. Kalau Anda tanya kepada saya Islam, apakah Islam membolehkan orang Islam berbuat jahat dan berbuat baik sebebas-bebasnya? Saya jawab boleh. Ini terlepas saya tidak disetujui dengan orang yang lain, orang Islam lain, itu jawaban saya. Kenapa? Ya, karena di sana resiko terhadap perbuatan bebas itu tadi dia dapatkan sendiri. Kan itu. Artinya risiko berbuat bebas itu jahat, dosa, baik. Berbuat bebas baik, itu katanya pahala banyak, itu dia dapatkan sendiri. Bebas saja orang mau puasa Daud tiap hari, mau sholat tahajud lalu apa tujuan, apa urgensi dari Allah Anda menciptakan manusia kalau dibiarkan begitu, Pak? Loh, justru inilah orang hidup itu di dunia. Ini adalah ujian. Makanya kan tadi kan saya pernah ngomong kan di sini kan, wal asr, ya, demi masa, bahwa sesungguhnya orang itu adalah termasuk yang merugi. Kenapa merugi? Ya, harusnya tiap detik di diri kita ini saat hidup di dunia itu bisa untuk mendapatkan surga dengan tingkatan yang tertinggi, gitu loh. Kenapa kok merugi? Bila dia terlena, ya kan? Katakan terlalu sibuk dengan dunia, bekerja dan sebagainya. Walaupun dia tidak pernah berbuat jahat, dia pasti masuk surga. Kan itu kan, katakan pahalanya lebih banyak. Tapi kan tingkatan surga yang didapatkan kan rendah. Bentar Pak, saya potong. Kok jadi kontradiksi tadi mengatakan, Anda mengatakan di awal itu sebelum ini, ya masa bodoh lah ya seperti itu, Tuhan manusia mau apa, terserah. Tapi kok kemudian dikatakan Allah Anda itu menguji gitu. Kalau menguji itu kan ada dua hal ya. Menguji karena tidak tahu, selama ini sudah gini, orang diuji karena orang ini selama ini baik gitu ya. Jadi diuji bener nggak kebaikannya ini murni, atau diuji karena orang ini kok jahat. Saya ingin uji siapa tahu dia baik. Itu yang mengujinya itu seperti apa? Karena tadi dikatakan biarkan saja manusia itu terserah, bebas kan harus berkali-kali mengatakan bebas gitu. Ya. Kok terus diuji? Kesinambungannya di mana? Ya. Orang dalam ini saya bicara orang Islam ya. Karena diuji itu kan dalam hal ini orang Islam. Nah, kenapa kok diuji? Karena nanti hasil dari ujian itu bila dia lolos akan mendapatkan surga. Nah, bahasa diuji di Islam itu kapan berakhir? Itu adalah sampai orang itu mati. Artinya selama manusia Islam dalam hal ini, dia itu hidup. Ya, seluruh dalam kehidupannya itu adalah ujian. Artinya apa sih ujian itu? Ya, ujian itu bukan hanya untuk mendapatkan surga dengan tingkatan terendah, tapi juga untuk mendapatkan surga dengan tingkatan tertinggi. Itulah ujian di sana. Bebas. Bebas itu kan bahasa lain daripada ujian. Bebas berbuat jahat, bebas berbuat baik. Itu kan bahasa lain daripada ujian. Diuji untuk mendapatkan surga. Kalau bicara gimana ya? Kalau bicara sebentar. Ya, kalau bicara kalau bicara surga dan neraka, itu kan bicaranya itu kan nanti setelah setelah manusia itu kan mati ditimbang seperti itu kan. Nah, sementara saat di dunia ini manusia itu kan hanya bicaranya itu kan melakukan perbuatan saja, ya kan? Makanya kan bebas berbuat, entah berbuat baik, entah berbuat jahat, kan bebas berbuat baik, berbuat jahat. Nah, itulah di sana, ya. Hasilnya itu adalah nanti, bukan hasil itu saat di dunia, bukan. Iya, esensi ujiannya kenapa diuji, Pak, gitu loh pertanyaannya. Kan tadi Bapak kalau nggak diuji, kalau misalkan tidak diuji, lah surga ya nggak ada tingkatannya. Loh enggak. Gini, surga itu kan hadiah, Pak. Ya, berarti kalau mengikuti logika Bapak, pendekatan Bapak mengatakan surga itu hadiah, berarti sebenarnya manusia dalam kondisi tidak mendapatkan hadiah dan harus diuji dulu untuk mendapatkan hadiah, betul? Loh, sebentar. Kan kita kalau perlombaan, ya, perlombaan lari aja lah.
Kan ada juara 1, 2, 3 toh. Ya. Itu kan diuji toh. Jangan pakai analogi kalau bisa sih, Pak. Loh, ya, Tuhan mencipta Allah Anda, Tuhan Anda menciptakan manusia itu untuk diciptakan untuk mengikuti perlombaan atau bagaimana? Saya nggak ngerti gitu. Ya, entah saya nggak ngerti ini, saya nggak ngerti ini, saya ngomong sama diri saya sendiri. Saya nggak ngerti entah Anda itu sudah mudeng apa tidak, saya nggak ngerti. Kan kebetulan saya kan juga didengarkan. Saya khawatir Bapak yang tidak paham dengan jawaban Bapak sendiri. Oh karena ya, pertanyaan saya, apa-apa. Bukan Pak, kalau saya khawatir, saya tidak menuduh, saya khawatir karena pertanyaan saya sangat sederhana. Ya. Apa tujuan Allah menguji? Ya. Dan berarti kan Anda itu kan khawatir tentang saya. Saya coba jelaskan dengan bahasa saya. Kan itu kan, Anda kan mengkhawatirkan apakah saya paham dengan yang saya omongkan apa tidak. Kan itu kurang lebih. Karena Bapak tadi seperti ragu-ragu Pak. Pertama Bapak menjelaskan makanya ini saya coba. Ragu-ragu itu kan menurut pemahaman Anda. Dalam Anda menilai menurut saya. Bapak sendiri. Bapak merevisi dalam sendiri. Anda menilai saya. Kan gitu kan? Maaf Pak ya, gini Pak ya. Saya nggak mau berdebat. Pertanyaan sederhana Pak, apa urgensinya Allah Anda itu menguji manusia? Ya apakah ya misalnya begini Pak, yang sifatnya yang manusia ini baik gitu harus diuji, apakah betul dia benar-benar baik? Atau manusia ini dalam kondisi 50-50, baik dan tidak harus diuji? Atau manusia ini sedang mengikuti perlombaan yang seperti Anda ini untuk menentukan lulus dan tidak lulusnya perlombaan, dia harus mengikuti ujian seperti halnya orang sekolah gitu kan. Tujuannya apa pengujian itu atau konteksnya seperti apa sih gitu loh. Kalau sih jangan pakai analogi kan, maksudnya dijelaskan secara konkret gitu. Oh ini loh manusia ini diuji seperti ini gitu Pak. Memang dalam kondisi manusia ini seharusnya tidak di surga sehingga dia harus diuji supaya ke surga, kan logis. Atau manusia sebenarnya sudah berhak untuk surga, tapi diuji dulu supaya betul-betul masuk surga. Nah, seperti itu Pak maksud saya. Silakan Pak. Ya. Anda kan tadi bicara apa saja, saya diam, saya tidak membatasi Anda. Jadi biarkan saya bicara, jangan Anda batasi. Nggak usah Anda bilang ke saya, nggak usah pakai analogi dan sebagainya. Kan itu. Biarkan saya bebas menjawab sesuai keinginan saya. Nah, Anda bertanya kepada saya perihal tujuan Tuhan menguji itu apa? Kan itu kan. Jadi selama dia Islam, dia itu kan pasti masuk surga. Loh, terus kenapa kok tidak diuji bareng? Nah, ujian di sana itu kalau di Islam itu ada yang bersifat enak dan tidak enak. Anggap aja ujian yang bersifat enak itu, ya kan? Anggap aja dia orang kaya, ya kan? Terus dia terhadap uang yang dimilikinya dipergunakan dengan tidak benar. Misalkan untuk beli prostitusi dan sebagainya itu kan misalkan, ya kan? Ataupun diuji dengan yang tidak enak. Diuji yang tidak enak itu misalkan dengan di dunia ini penyakit dan kemiskinan dan sebagainya. Itu kan bagian daripada ujian yang diterima oleh manusia hidup di dunia ini. Saya ngomong intern Islam. Ya kan? Nah, di sana hasil daripada ujian sekolah, hasil daripada ujian itu baru bisa muncul setelah waktu ujian tersebut berakhir. Kan itu kan? Setelah waktunya berakhir baru hasilnya keluar. Sama juga waktu bagi orang itu adalah saat dia itu hidup dan mati. Saat dia itu mati, maka ujian orang tersebut sudah berakhir dan saat itulah dia baru menuai hasil daripada ujian yang dia dapatkan tadi. Dia sama-sama Islam, orang tadinya satunya miskin, satunya kaya. Hasil dari ujiannya itu nanti akan menentukan dia nanti masuk ke neraka terlebih dahulu karena dosanya lebih banyak,
atau akan masuk surga. Masuk surga aja nggak cuma surga yang cuma surga gitu aja enggak. Surga itu ada tingkat-tingkatan di Islam. Kenapa kok ada tingkatan-tingkatan? Itu hubungannya dengan ujiannya dia saat di dunia itu tadi loh. Itu kan. Hubungannya dia saat di dunia, ujian itu tadi, perbuatan kan di dunia, hasilnya itu kan setelah mati kan pahala dan dosa. Pahalanya banyak dan lebih banyak akan mendapatkan surga dengan tingkatan tinggi dan lebih tinggi. Kalau semuanya, ya kan, kalau semuanya nggak diuji, berarti surganya sama semua. Ya, orang yang di dunia dilahirkan dalam keadaan miskin, cacat dan sebagainya, nggak sabar dan sebagainya, sama orang yang kaya raya itu nanti masuk surga sama. Kalau seperti itu ya Tuhan nggak adil. Kan seperti itu bahasa ujian di Islam dan hasil terhadap ujian tersebut. Saya rasa itu. Monggo. Jadi gini ya, kalau sudah pasti lulus, kenapa harus diuji? Oh, ternyata itu untuk menentukan derajat kelulusannya, gitu kan? Dan saya baru pernah dengar nih dari Bapak ya, ada surga jenis A, jenis B, jenis C gitu ya. Nah, tetapi kalau memang semuanya masuk surga, lalu manusia ini diciptakan, terus manusia punya sifat buruk, kemudian diuji, loh, sudah punya sifat buruk ya untuk digunakan. Kenapa sifat buruk itu dilarang? Kalau sifat buruk itu kan diciptakan. Kalau nggak, jadi istilahnya apa ya, sinetron atau apa gitu, acting gitu kan, ujung-ujungnya yang menguji itu tertawa gitu, puas gitu ya, karena perlombaannya itu berhasil. Jadi ketika saya mau membuat satu perlombaan tarung gitu, pertarungan ya, saya ciptakan sifat membunuh dan sifat apa itu ya. Jadi bagaimana ya Pak? Kok sudah diciptakan sifat buruk tapi nggak boleh digunakan sifat buruk, harus diuji. Dan kalau ternyata buruknya itu lebih banyak, digoreng-goreng dulu gitu, di neraka begitu, disiksa dulu. Ya, terus apa yang ingin ditunjukkan kepada dunia ini, Pak? Cerita yang seperti ini gitu. Silakan ditanggapi. Ya, justru itu Tuhan saya tidak pernah bicara dilarang enggak. Tadi saya mengatakan bebas. Ya, orang Islam bebas. Bebas itu apa? Dilarang? Tidak, saya nggak ngomong dilarang kok. Anda ngomong ke saya dilarang. Saya mengatakan bebas. Orang Islam itu bebas berbuat jahat apapun juga. Dan bebas berbuat baik apapun juga. Ini saya ngomong intern Islam ya. Orang yang tidak beragama pun juga dibebaskan oleh Tuhannya Islam untuk berbuat baik dan berbuat jahat apapun juga. Saya ngomongin intern Islam. Nah, kalau orang yang tidak Islam saja sama Tuhan diperbolehkan bebas berbuat baik dan berbuat jahat, kok yang Islam kok tidak boleh berbuat baik dan berbuat jahat? Kan itu kan? Orang Islam dia itu mau berbuat jahat apapun, tadi sudah saya sampaikan, ada risikonya neraka. Kan itu kan? Tapi walaupun dia tahu akan masuk surga, dia akan mendapatkan surga dengan tingkatan terendah. Itu bila dia dia ketahui atau tidak ketahui, ya itu yang dia akan dapatkan nanti. Bila dia selalu mengumbar hawa nafsunya, perbuatan kedagingan duniawinya, walaupun sudah ada rambu-rambu aturan-aturannya, ya, ada aturannya, tapi dia tidak bisa mengendalikan itu, ya risikonya nanti diterima di neraka. Kan seperti itu. Ya itu tadi gunanya diuji ya seperti itu tadi. Ya kalau diuji, ya kan, manusia di dunia ini diuji tok, terus nggak ada ribet, nggak ada piala, ya untuk apa? Kan diuji di dunia, udah selesai ngapain? Kan? Justru itu Islam itu
hidup sesungguhnya itu karena surga dan nerakanya juga kedagingan sama jasmani ini. Hidup sesungguhnya itu nanti saat setelah mati itu surga neraka itu. Justru sekarang ini makanya ujian. Untuk nanti sudah tidak ada lagi ujian, sudah tidak ada lagi sholat. Di surga nggak ada sholat lah. Kalau sudah keenaan di surga lupa sholat apa pindah neraka. Ya, nggak ada lagi ujian di surga nanti. Beda dengan surganya Nabi Adam kemarin yang diuji dengan tidak boleh memakan buah. Tetapi kan di sana dia gagal. Saya rasa itu Pak Edu. Silakan. Ya, belum menjawab ya pertanyaan yang paling penting. Sudah dibekali sifat dosa, kenapa harus diuji? Kenapa diciptakan dengan sifat dosa? Kalau dosa itu dilarang. Kan seperti itu. Itu loh Pak. Kenapa kok manusia itu memiliki sifat buruk, diciptakan dengan sifat buruk, tetapi tidak boleh. Kan tidak boleh, intinya kan jangan gini loh. Kalau saya mendengar penjelasan Bapak itu kayaknya begini. Saya menciptakan, misalnya saya punya anak gitu ya, anak saya itu saya berikan sifat buruk gitu. Saya biarkan aja, terserah lah kamu mau masuk penjara, mau masuk ini, terserah kamu kan manusia, kamu punya sifat buruk. Loh, logika seperti itu yang mau dibangun. Dengan dari tadi ya 1 jam Bapak narasinya itu, Islam itu bebas, Islam itu terserah, Islam itu ini, apa berarti mengatakan begitu, Islam begini. Tetapi ketika Anda mengatakan Islam itu sama aja sudah Anda juga mengatakan tentang Tuhan Anda. Dan tadi Anda mengatakan, bebas saja kok, mau ke neraka silahkan. Loh, kalau bebas ngapain diuji, Pak? Ujian yang pura-pura, itu formalitas. Semua sekolah, semua guru, ketika ujian itu diberikan, secara prinsip tidak ada yang diharapkan tidak lulus. Tapi ini kan, lulus lah, meskipun harus ngulang remedi di neraka sekian ribu tahun, mengulang kehidupan, disiksa dulu. Nah, itu gimana itu? Jadi, logika apa yang ingin Bapak perkenalkan kepada dunia ini, ya, kepada kami yang kafir, gitu ya, supaya kami mendapat hidayah, kan? Tuhan macam apa yang ingin Anda perkenalkan? Tuhan macam iman macam apa yang akan Anda ajarkan dan siarkan? Iman yang berdasar kepada kebebasan berbuat apapun, iman yang hanya kepada masalah surga dan neraka, iman yang bebas dan terserah dan nggak jelas. Kami tadi bilang, kami menanggapi nggak jelas. Atau yang seperti apa, Pak? Coba mungkin Bapak, ini kesempatan mungkin Bapak untuk merevisi apa yang sudah Bapak sampaikan. Ya mungkin tadi ada yang khilaf atau apa rupa, yang nggak apa-apa kan, diskusi santai, direvisi sah-sah saja. Silakan Pak. Ya. Tadi saya pertama sudah sampaikan ya, itu adalah pendapat saya. Ya, pendapat saya. Walaupun mungkin itu banyak orang Islam yang tidak menyetujuinya. Kan? Kalau di Islam itu, ya kan? Kalau ada kesalahan itu adalah karena kesalahan pribadi saya. Tapi kalau kebenaran adalah kebenaran Allah. Kalau di Islam seperti itu. Nah, yang saya sampaikan itu tadi, saya tidak merevisi. Saya mengatakan, orang Islam itu ataupun tidak Islam, ataupun tidak beragama, itu saat di dunia ini boleh dan bebas berbuat apa saja. Bebas berbuat apa saja itu bebas berbuat baik dan berbuat jahat. Kan itu kan? Ini ngomongin perbuatan. Ya, bukan ngomongin surga dan neraka. Ya, saat di dunia ini bebas berbuat apa saja. Baik orang, ini tidak ngomongin hukum negara. Hukum negara kan artinya di polisi dan sebagainya. Saya tidak bicara itu. Ya. Selama dia manusia hidup di dunia ini, Tuhan Islam itu membolehkan baik orang Islam ataupun tidak Islam, ataupun tidak beragama, untuk berbuat apa saja, berbuat baik dan berbuat jahat bebas. Silahkan. Nah, khusus untuk orang Islam, efek
daripada hasil daripada perbuatan baik dan jahat yang saat di dunia itu dia bebas melakukannya, ada hasil pahala dan dosa. Saya rasa saya dari pertama sampai dengan sekarang saya konsisten mengatakan itu. Jadi nggak perlu saya revisi. Kalaupun ada direvisi dari orang Islam tentunya yang mau merevisi saya terima bila memang itu masuk. Saya rasa gitu Pak. Itu. Ya, gini Pak, menarik ini Pak ya. Sebenarnya dengan Anda mengatakan ini saya ya, yang Islam yang lain ini, itu sudah menunjukkan ketidakpercayaan diri Anda, mensiarkan keimanan Anda. Oh tidak, sebentar, sorry, saya potong. Sebentar, jangan dipotong dulu Pak. Sebentar, satu menit aja, sebentar, 1 menit. Tadi saya menyampaikan, ya kan, perlu Anda ketahui, ya, semua dai, kiai dan sebagainya, ya kan, bila dia itu yang diucapkan salah, itu adalah karena kesalahan diri pribadinya. Ya, yang Anda ucapkan benar atau salah sekarang? Loh, sebentar dulu. Bila itu kan berarti kan jangan tidak pakai tahu. Bila, Pak. Anda tidak tahu apa yang Anda ucapkan sekarang, benar atau salah? Loh, sebentar dulu. Itu yang saya sampaikan, ya. Itu adalah sesuai pengetahuan saya. Kan tadi kan saya mengatakan di situ. Sekarang saya tanggapi ya. Oke, Pak, makasih, Pak. Sudah, saya belum selesai kan Anda tadi potong. Saya minta 1 menit tadi kan. Nah, bila yang saya sampaikan itu salah, itu adalah karena kesalahan saya pribadi. Tapi bila ada benarnya yang saya sampaikan, itu adalah karena kebenaran dari Allah. Itu yang ngomong seperti itu nggak cuma saya, tapi seluruh orang Islam, dai dan sebagainya. Seperti itu. Gitu, termasuk silakan. Nabi Anda juga begitu. Saya belum pernah mendengar. Ya. Enggak, termasuk yang Nabi Anda ajarkan juga berbasis kepada ketidakpastian itu, keraguan itu. Oh, Anda kan ragu nih. Enggak, Anda yakin atau ragu? Kami bingung, Pak. Kami mau menanggapi orang yang seperti apa. Bapak tegaskan dulu, Bapak yakin dengan yang Anda katakan atau tidak? Loh, saya kalau Anda bertanya kepada saya, jawaban saya yakin, saya tidak meralat, kan berarti saya yakin. Oke ya. Oke, saya kunci di sini. Oke, saya minta waktu tanggapinya dipotong. Ya. Jadi, Pak Alex sangat meyakini apa yang disampaikan itu benar. Meskipun itu belum tentu sesuai dengan Islam yang lain. Kan kira-kira seperti itu. Halusnya. Nah, menurut saya, orang yang seperti itu tentu tidak memiliki kepercayaan diri yang baik. Karena iman ini kan bukan bicara aku ya, tapi bicara Tuhan. Iman itu bicara tentang wahyu. Itu iman. Bukan imin ya, ada di pikiran kita. Itu bukan iman. Jadi iman itu tidak bisa ditawar-tawar, tidak bisa direlatifkan. Menurut saya belum tentu menurut orang lain. Itu bukan iman, Pak. Itu asumsi namanya. Karena berbeda antara saya dengan orang lain. Mau Anda mau berjungkir balik seperti apapun, tetap saja pendekatan Anda yang Anda pertontonkan ini tidak menunjukkan sikap yang jelas. Nah, oke, itu yang pertama. Terus yang substansi, saya bicara substansi ya.